Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Elisha Aksari dengan NIM 064, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo, Semarang. Di video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi tentang implementasi kedaulatan rakyat di dalam negara hukum. Penasaran dengan videonya? Yuk, mari kita simak sekarang. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar dalam sistem demokrasi. Dalam konteks negara hukum, kedaulatan rakyat menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang harus diimplementasikan melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan. Nah, materi ini akan membahas bagaimana kedaulatan rakyat diimplementasikan dalam negara hukum serta tantangan dan peluangnya. Poin pertama, saya akan menjelaskan definisi kedaulatan rakyat. Apa sih kedaulatan rakyat itu? Kedaulatan rakyat adalah konsep di mana kekuasaan dan otoritas tertinggi dalam suatu negara berasal dari rakyat. Nah, ini berarti bahwa semua kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat. Yang kedua, yaitu ada prinsip negara hukum. Nah, negara hukum atau Rechtsstaat ialah sistem di mana semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hukum tersebut berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali. Nah, dalam konteks ini, kedaulatan rakyat itu harus dijunjung tinggi dengan berbagai cara. Yang pertama, ada kepastian hukum. Semua tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipahami oleh semua masyarakat. Yang kedua, ada keadilan. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Yang ketiga, ada transparansi. Proses pembentukan hukum dan kebijakan harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Untuk poin yang ketiga, itu ada implementasi kedaulatan rakyat. Nah, implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum dapat dilakukan melalui beberapa cara. Untuk cara yang pertama, ada pemilihan umum. Ini merupakan salah satu cara untuk merefleksikan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Nah, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil mereka yang akan bertanggung jawab atas kebijakan publik. Nah, untuk yang kedua, yaitu ada partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan seperti melalui forum konsultasi publik itu akan memperkuat kedaulatan rakyat. Ini memberikan ruang bagi rakyat untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka. Nah, untuk yang ketiga, ada pengawasan dan akuntabilitas. Rakyat memiliki hak untuk mengawasi tindakan pemerintah dan meminta pertanggungjawaban. Nah, lembaga-lembaga pengawas seperti Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK, berperan penting dalam memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat. Yang keempat, ada perlindungan hak asasi manusia, yaitu kedaulatan rakyat harus mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, negara hukum harus memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan. Poin keempat, ada tantangan dalam implementasi. Nah, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Ini ada poin pertama, ada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan korupsi
dapat merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan melemahkan kedaulatan rakyat. Poin kedua ada keterbatasan akses informasi. Jika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi, partisipasi mereka dalam proses politik ini akan terbatas. Nah, untuk yang ketiga ada politik identitas. Politik yang berbasis identitas ini dapat membagi masyarakat dan menghambat persatuan dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Untuk poin yang kelima kita ada peluang untuk memperkuat kedaulatan rakyat. Meskipun ada beberapa tantangan yang saya sebutkan tadi, terdapat peluang untuk memperkuat kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Untuk yang pertama ada pendidikan politik. Pendidikan politik itu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif. Untuk yang kedua ada teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi ini untuk mendukung transparansi dan aksesibilitas informasi, dapat memperkuat partisipasi masyarakat. Untuk yang ketiga kita ada penguatan lembaga demokrasi. Nah, memastikan independensi dan integritas lembaga-lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawas dan penegak hukum. Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi itu dapat disimpulkan bahwa implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum adalah suatu keharusan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan demokrasi, yaitu melalui pemilihan umum yang bebas, partisipasi aktif dari masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, kedaulatan rakyat dapat terwujud dan diperkuat. Meskipun ada beberapa tantangan, dengan upaya bersama kita dapat menciptakan lingkungan di mana suara rakyat didengar dan dihargai. Saya sampaikan di dalam video tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penuturan dari saya banyak salahnya karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Untuk itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum.